Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Besar Manzegua, PKWA 2019, NIM 61933210009. Baik, kali ini saya akan membuat tugas tentang presentasi materi ilmu kesehatan mental. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu kesehatan mental. Ilmu kesehatan mental itu atau mental hygiene itu adalah ilmu yang memperhatikan mental atau jiwa. Jadi dalam ilmu kesehatan mental ini, kita akan belajar tentang bagaimana memperhatikan mental atau jiwa seseorang. Selanjutnya, dalam kesehatan mental ini ada objek dan fokus. Objek dan fokus maksudnya adalah pelaku atau orang yang kita atau sesuatu hal yang kita fokuskan dalam permasalahan mental tersebut, yaitu manusia. Objek dalam kesehatan mental ini merupakan manusia. Nah, jadi mental itu atau mens atau mentis artinya nyawa, sukma, roh, dan semangat. Hygiene, ilmu tentang kesehatan. Jadi mental hygiene merupakan ilmu tentang kesehatan nyawa, sukma, roh, dan semangat. Apa yang maksud dengan kesehatan mental? Ialah ia bermental jelek, tidak boleh menganut mental Irlander, kalah mental sebelum bertanding, atau mental Pancasila artinya jiwa. Jadi ada penyakit mental yang terjadi dalam dirinya. Maksudnya di sini dia mengalami kesehatan mental. Jadi bagaimana orang tersebut memiliki mental jelek? Contohnya ketika sebelum bertanding, dia sudah kena mental, gugup. Jadi nanti pada saat dia bertanding tidak konsisten lagi, dikarenakan mental dari orang tersebut sudah terpukul atau sudah kena mental. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh menganut mental inlander, artinya kepribadian rendah diri. Jadi kita tetap harus fokus, percaya diri, dan yakin bahwa memang kita pas dan bisa. Baik, demikian penjelasan tentang ilmu kesehatan mental. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Besar Manzegua, PKWA 2019, ini 61933210009. Baik, untuk presentasi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam kesehatan mental. Nah, yang pertama aspek preventif. Aspek preventif itu bersifat pencegahan, dimulai dari lingkup keluarga dan sekolah. Artinya, pencegahan kesehatan mental itu, aspek preventif itu dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga dan sekolah mencegah hal-hal tentang kesehatan mental. Kemudian terapeutis, artinya intervensi terhadap gangguan mental ringan, mencegah terjadinya gangguan mental atau terjadi gangguan mental pada kegiatan olahraga. Maksudnya di sini mengintervensi terhadap gangguan mental ringan dan mencegah terjadinya gejala tersebut. Yang ketiga, kuratif, artinya intervensi terhadap penyesuaian diri, penanganan oleh psikiater. Artinya intervensi untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan dan ditangani oleh psikiater atau orang-orang yang berpengalaman dalam hal psikis. Selanjutnya, kesehatan mental itu ada bagian internalnya, yaitu sehat. Ini jadi 4, spiritual, psikologi, sosial, dan jasmani. Jadi kesehatan mental ini, bagian internalnya ini harus mencakup keempat hal tersebut, yaitu spiritual, psikologi, sosial, dan jasmani. Dan kesehatan mental juga tidak semata-mata berkaitan dengan terbebannya individu dari gangguan mental, juga berkaitan dengan kesehatan fisik dan perilaku. Selanjutnya, cakupan yang luas dari kesehatan mental. Artinya saling ketergantungan dalam fungsi mental, fisik, dan sosial. Jadinya dalam kesehatan mental ini saling bergantungan antara fungsi, fisik, dan sosial. Sehat mental mengandung pengertian adanya keseimbangan yang menyangkut diri sendiri. Artinya ada kepercayaan diri dari orang tersebut sehingga tidak terkena gangguan mental. Demikian, sekian, terima kasih. Baik, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Besar Manzegua, PKWA 2019, NIM 61933210009. Baik, materi kesehatan mental kali ini yang kita bahas itu tentang personality atau kepribadian. Persona dalam bahasa Latin artinya topeng, melalui, sonare menyembunyikan, artinya penampilan palsu di depan publik. Nah, kepribadian adalah seluruh sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang.
jika dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, artinya kepribadian seseorang ini artinya keseluruhan perilaku, baik dari sikap, tutur kata, maupun perilakunya yang dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, dibuktikan dengan terwujudnya dalam tindakan seseorang itu yang dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, sikap adalah tingkah laku manusia yang dapat dinilai orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan temperamental adalah kondisi psikologis seseorang yang cepat naik darah atau sensitif, cepat marah-marah dan menghadapi suatu masalah. Dalam hal lain, temperamental ini adalah orang yang suka emosi, tidak berkepala dingin. Jadi orang-orang yang cepat marah ini bisa kita kategorikan sebagai orang-orang yang cepat emosi dan tidak bisa meredam emosinya sendiri. Nah, watak. Watak adalah karakter bawaan dari lahir, selaku sifat yang turun dari gen ayah ataupun ibu, yang anaknya sifatnya dominan. Nah, artinya watak ini adalah keturunan gen. Jadi, watak ini bisa kita artikan dalam peribahasa, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, jika gen bapak dan ibunya baik, maka watak anaknya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Demikian saja pembahasan tentang kepribadian. Terima kasih.